setelah menikah dengan Saudah, baru Rasulullah menikah dengan Aisyah. Nah, dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Aisyah ini kan anak dari Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat Nabi yang paling dekat, yang paling tua, ya kan, yang selalu mendampingi Nabi, menenangkan. Malu manga-manga orang lain, inilah yang pertama sekali membenarkan tentang Rasulullah. Maka Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Nah, dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Aisyah ini dilamar, ya, dilamar oleh orang lain yang dekat juga dengan Abu Bakar. Kalau ditolak, nggak enak lah, ya kan? Diterima kita tidak suka, ditolak nggak enak karena kenalan gitu. Maka itu Abu Bakar minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah yang melamarnya, yang menikahi. Abu Bakar yang minta. Kalau Rasulullah yang menikahi dengan orang yang melamar tadi itu tuh enggak masalah. Enggak keprotes dia kan. Nah, untuk menyelamatkan, jadi sahabatnya juga selamat, anaknya juga selamat, ya kan? Nah, dinikahilah. Itu umur 9 tahun. Umur 9 tahun 1400 tahun yang lampau. Iya. Iya kan? Dulu ibu-ibu tahu, masa-masa ibu-ibu tahu baru mau menikah. Ustaz, kalau kita kaji umur 9 tahun. Di zaman itu, zaman jahiliyah, orang anak perempuan kan dibunuh banyak, Ustaz. Kenapa Aisyah selamat, Ustaz? Iya, jadi Aisyah ini Abu Bakar kan begini, kan tidak semua orang dibunuh ya. Yang tidak tahan dengan malu, dia yang bunuh anaknya, bukan orang lain yang bunuh. Pamannya, ini hamil, istri saya hamil, lalu nanti lahir anak saya perempuan. Dulu pernah saya ceritakan di bawah kerangkang itulah dibuatnya lubang itu kan. Kalau nanti diberitahu anakmu perempuan, itu merah padam tuh wajahnya. Itu yang disebut zonnal jahiliyah, itu sangkaannya itu buruk. Nah, tidak tahan dia, nanti akan terjadi begini, akhirnya dia bunuh dulu anaknya. Dia kuburnya dia hidupkan. Itu. Jadi bukan berarti semua orang dibunuh. Beda dengan peristiwa Fir'aun. Kalau Fir'aun kan setiap anak laki-laki yang dibunuh. Kalau ini bukan dibunuh dalam makna bunuhan massal, karena dia tidak tahan dengan keadaan yang terjadi terhadap anak-anak perempuan yang seenaknya saja seperti itu. Maka itu dia merasa kalau anak perempuan itu membawa malu. Ya bagi yang kuat, ya Abu Bakar kan termasuk yang terhormat. Ya kuat dia. Ternyata Umar tidak kuat kan. Sejarah mengatakan bahwa Umar sempat mengubur anak perempuannya gitu kan. Nah seperti itu. Bukan penguasa, enggak. Yang dia sendiri, karena dia tidak tahan. Makanya ketika diberitahu, pamannya, pernah kita ceritakan, ketika Nabi lahir, pamannya, itu diberitahu ke keluarga Nabi, Bani Hashim kan, baik Abu Lahab, ya kan? Nah diberitahu, lalu Abu Lahab bahagia dia, jengkrak dia senang itu, karena anaknya lahir laki-laki kan. Saking senangnya, Suhaibah itu kan pembantu tuh, dimerdekakannya tuh. Sampai ada riwayat yang menyatakan ketika keluarga Abu Lahab itu bermimpi, ya kan, bahwa Abu Lahab itu diringankan azabnya, ya kan, ketika pada hari lahirnya Nabi. Ya kan? Kenapa? Karena dia pernah dulu satu bahagia dengan lahirnya Nabi. Yang kedua, saking bahagianya dia memerdekakan seorang budak namanya Suhaibah. Coba bayangkan tuh, si induk angkangnya kalau tiba di Nabi Musa tu Fir'aun, tiba je Nabi Muhammad, Abu Lahab, alun mati Abu Lahab lain, Allah ada azab untuk inyo gitu. Itu makanya disebutkan tabat yada habi lahabi wa tab. Padahal Abu Lahab itu matinya ketika perang Badar kan. Maka itu surat itu turun belum mati ya? Belum mati itu. Itu kan hiburan bagi Nabi Muhammad. Bahwa Allah akan mencelakai mereka, termasuk istrinya. Iya kan? Makanya meninggalnya kan setelah dia di Madinah, Bu.
Madinah. Jadi coba bayangkan orangnya masih hidup, azabnya sudah diceritakan untuk dia. Abu Jahal pun sampai mati tidak juga masuk Islam kan? Ya kan? Memang tidak dapat. Nanti ketika kita membahas surat Abasa, itu ketemu itu. Padahal Rasulullah ingin sekali itu Abu Jahal itu masuk Islam kan? Sampai didoakan. Abu Jahal itu kan termasuk namanya Umar juga. Jadi Nabi berdoa supaya masuk salah satu di antara Umar gitu. Tapi yang dipilih Allah adalah Umar bin Khattab. Ya kan? Nah, jadi menikahnya itu di Makkah, tapi baru serumah itu di Madinah. Ya kan? Nah, itu antara Aisyah. Ya kan? Aisyah ini ada nanti kita lihat ibu-ibu poin-poin pentingnya gitu. Kehebatan-kehebatan istri-istri Nabi ini masing-masingnya seperti apa. Ya kan? Yang menonjol dari istri yang 11 orang ya, istri Nabi ini. Ya kan? Jadi Aisyah ini yang paling muda. Jenius. Ya kan? Nah, kalau kita ambil umpamanya sekitar usia 9 tahun baru serumah umpamanya, berarti kan lebih di bawah itu lagi tuh menikahnya, iya kan? Iya, itu waktu menikahnya, waktu digauli umur serumah itu 9 tahun. Taruhlah 9 kita ambil ibu. Tahun ke-10 Nabi wafat. Tabayang tak kira-kira baru umur Aisyah Nabi wafat? 9 ketika berada di Madinah. Tambah 10 tahun. 9 balik tahun kan? Iya. Enggak punya anak kan? Aisyah enggak punya anak. Iya kan? Nah, cuman istri Nabi ini semuanya dijamin masuk surga. Kemudian tidak boleh menikah. Haram hukumnya istri Nabi itu dinikahi oleh laki-laki lain. Nanti kita buka dalilnya. Ya kan? Nah, itu Aisyah yang kedua.